Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Bunda Dewi bisa upload video lagi nih. Walaupun setelah di video pertama pasca Bunda melahirkan dan punya 4 anak, rasanya untuk konsisten ngonten atau tetap produktif itu masih belajar atau masih kayak apa ya, mengatur waktu dengan baik deh. Karena jujur aja Bunda nih masih keteteran untuk bagi waktu antara ngurus baby, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami. Belum lagi juga harus tetap produktif atau konsisten upload video. Alhamdulillah sekarang Bunda udah bisa upload video lagi setelah di video pertama sebagai ibu 4 anak kemarin. Alhamdulillah banyak banget yang nonton dan ternyata juga ada banyak banget yang nungguin video Bunda. Masya Allah. Bunda mau ucapin dulu terima kasih banyak karena udah selalu support Bunda Dewi. Selain sebagai ibu rumah tangga, ibu bekerja, ibu yang memiliki 4 orang anak dan juga ibu konten. Oke, jadi ini adalah kegiatan pagi hari Bunda setelah punya baby atau menjadi ibu 4 anak. Pagi hari dimulai dengan menjemur bayi kecil yang usianya alhamdulillah sekarang udah 1,5 bulan. Abang Malik yang Masya Allah semakin hari semakin tumbuh sehat dan perkembangannya semakin alhamdulillah bikin rasa lelah atau perjuangan yang kemarin cukup panjang dan mungkin sangat melelahkan ya buat Bunda dan suami perjuangan selama hamil Abang Malik, tapi setelah melihat pertumbuhannya terus juga semakin sehat, terus yang pasti sekarang berat badannya semakin bertambah, itu semua lelah dan semua rasa berat perjuangan selama hamil tuh gak sia-sia karena hasilnya tuh Masya Allah banget. Nah banyak banget juga yang tanya sebab atau faktor atau kenapa akhirnya Bunda bisa melahirkan anak prematur. Jadi selama Bunda hamil anak keempat kemarin dan selama Bunda kontrol di dokter spesialis kandungan yang memang kebetulan beliau juga dokter yang bantu Bunda selama Bunda hamil anak Bunda nomor 3, Bang Maher. Yang kebetulan juga Bang Maher saat itu lahir secara prematur di usia kehamilan 32 minggu dengan berat badan 2 kg. Jadi pas Bunda hamil anak keempat ini Bunda datang ke dokter yang sama dan terus biasalah kalau kita kontrol kandungan itu pasti pertama kali yang ditanya kapan pertama kali haid terakhir gitu ya. Terus pas di USG dicek, terus pas diceritain lah riwayat hamil anak keberapa, terus udah sesar berapa kali dan punya riwayat keguguran apa enggak, segala macem lah gitu. Ternyata dokter punya catatan Bunda juga pernah melahirkan anak prematur yaitu Abang Maher, dan alhamdulillah sekarang Abang Maher usianya udah mau 5 tahun. Dan dokter bilang kemungkinan kalau udah punya riwayat lahir anak prematur bisa jadi di kehamilan selanjutnya nanti anaknya juga lahir prematur, tapi ada juga yang enggak, lahir secara normal. Nah terus ternyata pas di hamil ketiga Bunda diperiksa di USG itu ternyata ditemukan plasenta previa atau ari-ari yang ada di posisi di bawah atau di jalan lahir. Nah terus juga ternyata masuk di bulan keempat Bunda ada pembukaan 2 cm yang mana Bunda harus dilakukan ikat mulut rahim atau namanya sirokat, yang mana saat itu baby Malik tuh udah berusaha mau keluar karena sudah ada di jalan lahir. Nah akhirnya saat itu dokter menyarankan untuk ikat mulut rahim. Terus dari 4 bulan sampai ke 7 bulan itu Bunda hampir tiap minggu masuk rumah sakit, dirawat bolak-balik masuk rumah sakit sampai akhirnya Bunda dapat suntik pematangan paru sebanyak 8 kali karena saat itu dokter kayak udah kasih gambaran kalau kemungkinan lahir prematur lagi, jadi udah jaga-jaga
udah dikasih pematangan paru dulu secara maksimal dan sampai selesai. Alhamdulillah ternyata benar prediksi dokter, masuk bulan ke-7 itu bunda sering banget keluarin kayak cairan, entah itu cairan ketuban atau cairan apa yang pasti bunda takut banget. Ditambah di masuk bulan ke-7 itu perut bawah bunda udah semakin sakit, udah gak bisa jalan, bahkan tiduran aja tuh sakit. Sampai akhirnya bunda sama dokter itu kita kayak berunding, terus sempet juga dokter masih usahain untuk mempertahankan baby sampai cukup usianya. Bunda sempat dirawat lagi selama 1 minggu, tapi ternyata qadarullah memang baby atau Malik mau besar di luar. Akhirnya Malik dilahirkan secara prematur sama seperti abangnya itu di usia 32 minggu. Di berat badan saat itu 1,7 kg. Nah, kenapa bisa lahir prematur? Jadi setiap ibu hamil itu sebenarnya punya kondisi atau riwayat kehamilan yang berbeda-beda ya, Mams. Jadi ada yang mungkin di awal tuh memiliki banyak riwayat atau kondisi kehamilan yang bermasalah, tapi ternyata pas masuk di trimester 3 itu kondisi baby atau kehamilan itu baik-baik aja sampai akhirnya bisa lahir di minggu yang memang sesuai atau di trimester 3 akhir. Nah, ada juga yang di trimester awal kehamilan tuh nggak ada masalah, tapi ternyata masuk trimester kedua atau ketiga tuh tiba-tiba ada aja gitu masalahnya sampai akhirnya harus dilahirkan secara prematur. Jadi baby lahir prematur itu kita nggak bisa diprediksiin atau kita nggak bisa mastiin kenapa, sebabnya apa, dan bisa dilahir prematur atau enggak. Jadi makanya kenapa kalau ibu hamil itu harus rutin memeriksakan kehamilannya di setiap bulan, apalagi kalau udah masuk trimester 3. Itu disarankan rutin untuk memeriksakan kandungannya sebanyak 2 minggu sekali ya, Mams. Jadi lebih sering kalau di trimester ketiga. Dan karena ini pengalaman kedua bunda merawat bayi prematur, jadi alhamdulillah bunda udah nggak kaku gitu ya, kayak karena udah punya pengalaman dan udah nggak terlalu stres. Karena di waktu lahir Abang Maher, karena Abang Maher dirawat di rumah sakit selama 2 minggu, itu kan pertama kali ya bunda punya anak lahir prematur dan harus dirawat atau diobservasi dulu di rumah sakit, sedangkan bundanya udah pulang duluan. Itu jujur aja bunda stres dan sempet baby blues parah yang setiap hari nangis padahal nggak kenapa-napa gitu. Alhamdulillah saat itu Abang Maher juga baik-baik aja, sehat. Padahal setiap hari juga bunda ke rumah sakit nengokin Abang Maher yang saat itu dirawat di rumah sakit. Tapi ya karena pengalaman pertama, wajar aja ya ibu yang baru melahirkan tapi gak bisa sama-sama bayinya untuk sementara tuh pasti sedih banget ya. Nah, karena ini udah pengalaman kedua, jadi kemarin pas Abang Malik dirawat selama hampir 1 bulan di rumah sakit, bunda gak terlalu stres, walaupun pasti kepikiran dan sedih, tapi bunda berusaha buat kayak happy, dan bunda yakin kalau bundanya semangat dan punya keyakinan kuat bahwa Abang Malik sehat, insya Allah itu bisa ngebatin gitu Mams ke anak kita yang sedang dirawat di rumah sakit atau yang sedang diobservasi di rumah sakit. Dan alhamdulillah sekarang Abang Malik juga udah di rumah dan alhamdulillah tumbuh kembangnya semakin baik, berat badannya semakin bertambah dari 1,7 sekarang alhamdulillah udah 2,4 kg. Masya Allah. Oh ya Mams, tadi setelah bunda udah jemur Abang Maher, terus mandinya tadi bunda lap aja karena untuk mandi pakai air atau di bak mandi gitu cukup 1 minggu 2 kali aja biar kulit badannya Abang Malik itu nggak kering ya. Terus sekarang waktunya Abang Malik mau minum susu dulu sebelum lanjut bobo. Biasanya bunda bangun pagi di jam 5 atau paling telat setengah 6 karena bunda pasti masih begadang ya karena punya bayi baru lahir yang minum susunya masih 2 jam sekali atau 3 jam sekali, itu pasti bangun dan nangis minta susu dan minta digendong. Dan makanya pagi itu bunda paling bangun setengah 6 atau biasanya paling telat itu jam 6. Suami bunda kerja, jadi bunda pagi bangun tidur siapin seragam suami, anak-anak kakak Cila kakak Cinta di rumah nenek, jadi mereka udah mandiri alhamdulillah, udah siapin seragamnya sendiri. Jadi paling bunda tinggal siapin seragam suami sama ngurus Abang Maher anak bunda nomor 3, mulai dari mandiin, kasih susu, terus bikinin sarapan Abang Maher, atau biasanya
suami bunda beliin sarapan dulu sebelum berangkat kerja buat bunda dan juga buat abang Maher. Nah udah beres bunda urusin abang Maher, terus lanjut bunda urusin abang Malik sampai abang Malik tidur dan udah kenyang. Lanjut bunda rapiin kamar, terus bunda istirahat dulu sebentar, bunda sarapan, dan sore harinya bunda turun ke bawah bawa abang Malik dan juga abang Maher sambil nunggu suami bunda pulang kerja dan dua anak bunda pulang sekolah. Kebetulan kakak Cila dan kakak Cinta pulang sekolahnya di jam 4 sore. Suami bunda pulang kerja sampai rumah biasanya di jam 5 sore. Jadi setelah bunda istirahat dulu sebentar, terus juga bunda sempat pumping dulu. Terus juga bunda sempet tadi tidur siang dulu sama abang Maher. Sekarang sore hari ini bunda mau beresin dapur. Sekalian bunda mau minum jus dan juga mau nyemil buahan gitu mams. Oh ya abang Malik minum susunya 2 ya. Jadi selain bunda kasih ASI, bunda juga kasih sufor. Karena ASI bunda alhamdulillah masih sedikit. Jadi sekali pumping itu paling bunda cuma dapat 30-60 mili. Kalau nyusuin secara langsung itu abang Malik masih belum terlalu bisa ya. Jadi paling setelah bunda pumping asinya tuh bunda kasih ke dot dan baru abang Malik nyusunya tuh lewat dot. Nah untuk susu tambahannya atau susu formulanya itu bunda kasih dari Morinaga yang BMT tahap 1 untuk usia 0-6 bulan. Alhamdulillah walaupun rasanya waktu tuh cepet banget, pagi ketemu pagi lagi dengan kegiatan atau dengan rutinitas ibu 4 anak yang memiliki bayi baru lahir yang gitu-gitu aja, mulai dari nyusuin, belum mandiin, ganti baju, terus juga ganti pampers, terus ya kayak gitu-gitu aja pokoknya kegiatannya. Tapi kayak waktu tuh kurang dan kayak apa ya, bunda jarang banget bisa sempet untuk tidur siang. Kalaupun sempet paling cuma dapat 10 menit atau 15 menit aja. Karena siang hari abang Maher itu susah banget buat tidur siang. Jadi bunda sambil jagain abang Malik juga sambil nemenin abang Maher main. Karena abang Malik usianya baru 1,5 bulan, jadi jadwal untuk minum susunya tuh masih kayak belum tentu ya. Kadang 2 jam sekali, kadang juga 3 jam sekali. Kayak ini barusan padahal bunda tadi udah susuin abang Malik di jam 2 dan ini di jam 3 abang Malik udah nangis lagi. Padahal bunda baru sebentar kupasin buah melon karena bunda pengen nyemil buahan, tapi abang Malik udah keburu nangis dan minta susu lagi. Jadi bunda harus susuin abang Malik dulu sebentar sebelum nangisnya sampai kejer. Abang Maher tadi udah bunda mandiin dulu sebelum main. Jadi biasanya sore di jam 3 itu abang Maher udah mandi, udah makan, udah minum susu, udah rapi, jadi udah tinggal main dan bunda tinggal fokus sama adiknya sambil liatin abang Maher yang main di depan rumah. Nah ini bunda lagi potongin buah melon, terus ada juga buah mangga yang dibeliin sama suami dan bunda baru sempet kupasin dan mau dimakan, tapi abang Maliknya nangis lagi. Jadi bunda harus gendong dan kasih susu lagi, baru diem dan baru deh bundanya bisa lanjut potongin buahnya. Ada abang Maher yang lagi nemenin bunda sama abang Malik. Abang Maher juga masih batuk pilek karena cuacanya sekarang tuh lagi gimana ya, panas banget ya mams di luar tuh. Kemarin awalnya suami bunda sempat sakit, terus lanjut sekarang 3 anak bunda sakit batuk pilek dan sempet demam, tapi sekarang alhamdulillah udah enakan. Nah ini abang Malik udah selesai minum susunya, bunda mau taruh lagi di tempat tidurnya atau di keranjang kasur kecilnya yang bisa dibawa-bawa ini. Dan gak lupa setelah minum susu abang Maliknya mau bunda sendawain dulu biar perutnya gak kembung ya mams. Ada abang Maher yang bantuin bunda, nemenin bunda ngurusin adiknya. Walaupun kadang abang Maher juga suka ngambek tiba-tiba, gak tahu kenapa, mungkin kayak ngerasa ada saingannya gitu ya. Karena biasanya semuanya tuh perhatian fokus atau tertuju atau habis cuma buat abang Maher, tapi sekarang sejak ada adiknya mau gak mau harus berbagi. Jadi kadang suka abang Maher tuh tiba-tiba nangis, tiba-tiba ngambek gak jelas. Jadi bunda benar-benar harus ekstra sabar dan harus ekstra benar-benar bagi waktu
dan bagi perhatiannya tuh jangan sampai berlebihan ke adiknya. Jadi harus adil antara adiknya dan juga abangnya. Karena kakak-kakaknya udah lebih besar, jadi kakak-kakaknya tuh lebih paham dan lebih ngerti sih, alhamdulillah. Nah, oke, ini Bunda sambil potongin buah melonnya. Terus juga Bunda sambil nonton video atau YouTube ibu rumah tangga, karena biasanya itu bisa jadi motivasi Bunda, khususnya yang sekarang selama 3 bulan cuti lahir ini lagi full jadi ibu rumah tangga. Dan biasanya setelah Bunda nonton kegiatan ibu rumah tangga atau vlog-vlog ibu rumah tangga itu jadi kayak bikin Bunda semangat, jadi buat motivasi, terus juga inspirasi Bunda buat bikin konten, terus juga jadi kayak hiburan ibu rumah tangga gitu, Mams. Nah, udah selesai Bunda potongin buah melonnya, lanjut sekarang Bunda mau potongin atau kupasin buah mangganya, sekalian buat camilan suami dan kakak-kakaknya nanti kalau udah pulang kerja dan pulang sekolah. Semenjak jadi busui, Bunda sering banget lapar, tapi Bunda nggak suka makan nasi yang terlalu banyak ya. Paling makan nasinya cuma di sarapan aja sama makan malam. Nah, kalau siang itu paling Bunda nyemil kayak makan roti atau nggak makan buah kayak gini. Itu udah cukup kenyang sih menurut Bunda. Karena siang hari itu yang penting buat Bunda bisa istirahat cukup setelah semalaman begadang, dan Bunda paling cuma bisa tidur 3-4 jam aja setiap malamnya setelah Bunda punya baby, dan paginya Bunda udah harus ngurus anak-anak dan juga ngurus rumah. Makanya siang harinya tuh Bunda lebih pakai waktunya buat istirahat aja selain untuk pumping ya, Mams. Walaupun udah menjadi ibu 4 anak, tapi Bunda tetap mau produktif dan tetap mau bikin konten atau kayak upload video. Selain di YouTube juga kadang Bunda bikin konten di TikTok dan juga di Instagram Bunda ya, Mams. Karena itu bisa bikin mood Bunda balik lagi setelah Bunda udah sibuk sama rutinitas ibu 4 anak yang memiliki bayi yang gitu-gitu aja. Kadang jenuh karena Bunda juga di rumah aja, gak kemana-mana. Jadi kayak Bunda pengen aja gitu ngelakuin sesuatu yang bisa bikin Bunda happy dan mood Bunda balik lagi. Oke, udah selesai Bunda potongin buahnya. Terus Bunda juga udah cuciin talenan sama pisaunya. Untuk talenannya itu Bunda pakai dari Meko, dan untuk pisaunya Bunda pakai dari JMBir ya. Oke, akhirnya udah selesai kegiatan Bunda di sore hari ini. Sekarang waktunya Bunda mau nyemil sambil nonton video, sambil nemenin Abang Malik yang lagi bobo, sambil nemenin Abang Mahir juga yang lagi main di luar, dan sambil nunggu suami pulang kerja, kakak Cila kakak Cinta pulang sekolah. Akhirnya selesai juga kegiatan Bunda hari ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, biar Bunda Dewi semakin semangat bikin videonya. Sampai ketemu lagi di kegiatan ibu 4 anak berikutnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum.